Oke, halo. Jadi di sini aku bakal bahas KBF4, prepare KBF4 kali ya. Oke, langsung aja kali ya. Jadi di sini ada soal jika fungsi f x y dan satu tambah x kuadrat tambah y kuadrat terus x-nya cos t, y-nya 2 sin t. Untuk t-nya itu antara 0 sampai 2 pi, tentukan df per dt dari pi. Nah, gampang aja teman-teman. Ini kan f-nya tuh penyusunnya ada dua, x sama y. Jadi fungsi dua perubah kali ya. Nah, jadi nanti kalian nuruninnya itu dua kali terhadap X dulu, terus terhadap Y, terus nanti at the end yang ditanya adalah df per dt. Nah, habis itu tinggal dimasukin T-nya tuh pi. Oke, langsung aja kali ya, df per dx. Berarti ln satu tambah X kuadrat tambah Y kuadrat itu diturunin terhadap X. Nah, yang berpengaruh tuh hanya di X kuadrat ini doang, yang mengandung X gitu lah ya. Nah, turunannya itu adalah 2X per si kotaknya itu, satu tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Gampang banget kan, teman-teman? Jadi kalau ada learn function, diturunin itu adalah turunan F. Turunan function yang di dalam itu per functionnya yang nggak diubah apa-apa, oke? Terus kali dx per dt-nya. Dx per dt-nya itu kan cos T. Berarti turunannya apa? Min sin T. Udah deh. Jadi ini kayak df per dx, ini dx per dt. Jadi dx-nya dicoret jadi df per dt juga pada akhirnya. Lanjut, yang terhadap y sama. Yang berpengaruh itu adalah y kuadratnya doang. Jadi 2y per 1 tambah x kuadrat tambah y kuadrat. Kali turunan y terhadap t. Y-nya itu 2 sin t. Turunannya adalah 2 cos t. Tinggal dikali-kali karena penyebutnya sama bisa dijumlahin. Dan lain sebagainya. Nah, X-nya itu kan cos T, Y-nya 2 sin T, tinggal cemplungin lagi aja. Terus udah ada cemplungin lagi, T-nya tuh adalah si Pi-nya yang dicari. Nah, sin Pi itu nol, cos Pi itu min 1. Nanti dicemplung-cemplungin, and at the end hasilnya adalah nol. Gampang ya? Oke, lanjut. Tentukan persamaan bidang singgung. Nah, untuk bidang singgung ini ada hubungannya juga sama hampir linear. Jadi, si pet patternnya itu adalah ini. Z sama dengan Z0 tambah dz per dx kali x min x0 tambah dz per dy, y min y0. Ini tuh kayak bakal sama terus sama kayak hampir linear juga. Jadi ada dz turun terhadap x, turun terhadap y, karena z-nya memuat dua variabel x sama y gitu kali ya. Nah, di titik mana? Oh, 2 min 1. Nah, 2-nya itu x0, min 1-nya y0. Nah, Z0 itu tuh tinggal cemplungin aja Z biasa. Dicemplungin sama apa? 2 sama min 1. Dan at the end dapat 2 di sini. Terus DZ per DX. Ini dapat 2 ya. Nah, terus DZ per DX itu kayak uh, Z diturunin terhadap X. Berarti kan dia yang berpengaruh tuh X kuadrat doang. Jadi 2X kan turunannya. Per 1 tambah Y kuadratnya tetap aja. Oke, lanjut. Turunan terhadap Y. Nah, turunan terhadap Y ini agak ribet banget, teman-teman. Ini bisa banget pakai metode cara gampangnya. Atau kalau mau cara susahnya itu adalah hmm, dipermisalin. Kayak satu tambah Y kuadratnya dibuat U. Nanti kayak ada DU gitu dan sebagainya. Nah, habis itu kan fokusnya tuh di 2 min 1 kan. Ya udah, yang X sama Y-nya ini cemplungin lagi sama 2 min 1 2 min 1. At the end dapat nih si DZ per DX-nya 2, DZ per DY-nya 2. Nah, kalau udah kayak gitu mah gampang aja. Tinggal eh, ikutin aja arusnya kali ya. Z0-nya udah dapat 2 ini tambah DX terhadap terhadap X-nya 2 kali X min 2 terhadap Y-nya 2 ini kan. Terus Y min min 1. Jadi ini tuh udah kayak dari sananya gitu. Nah, itu untuk persamaan bidang singgung. Kan kalau kalian tahu kalau garis singgung itu Y sama dengan MX tambah C kan. Nah ini sebenarnya sama aja bidang singgung. Ini tuh C-nya. Tapi karena dia ada dua function, ini ada dua variabel, memuat X sama Y, jadi turun si M-nya, gradiennya itu ada ini gitu loh. Oke? Sama aja sebenarnya sama kayak garis singgung. Oke, jadi Z-nya adalah 2X tambah 2Y. Itu bidang singgung. Lanjut, diketahui sistem persamaan diferensial dx per dt segini matriks X. Periksa apakah kesetimbangan non-nol merupakan node atau saddle. Tentukan pula kestabilannya. Oke.
Jadi ditanya tuh apakah ini nanti di kesetimbangan nol tuh dia titik atau pelana. Terus stable atau nggak stable gitu kan. Nah, first thing first, kalau ada yang kayak gini nyari apa dulu? Eigen value dulu kan. Iya, nyari lambdanya. Nah, ketemu nih. Ini tinggal determinan biasa dikurang lambda i itu kayak diagonal. Ini lintas diagonal satu-satu di sini kan jadi kayak lambda diagonal terus determinan sama dengan nol. Dapat nih lambdanya ada 2 4 sama 2. Nah, karena kedua nilai eigennya ini sama dan sama-sama positif, itu kesetimbangannya jadinya node, teman-teman. Nah, terus karena kedua nilai eigennya itu positif, jadinya nggak stabil. Jadi kesimpulannya adalah node dan unstable. Nah, kenapa sih kayak gitu? Dan nanti kalau kalau aku ketemunya beda tanda gimana dan sebagainya. Nah, gampang aja teman-teman. Sebenarnya itu basicnya itu ada di sini teman-teman. Wait, let me check. Mm-mm. Nah, di sini. Jadi si trace ini adalah penjumlahan A tambah B, apa si lambda satu tambah lambda 2. Nah, tadi, oh sorry, ini dulu, si segitiga itu perkaliannya. Nah, kalau sama tandanya, misal kayak, nanti ketemunya plus-plus, kayak gini, atau min-min. Kan kalau dikali jadi tetap positif. Berarti di sini kan, di kanan. Nah, kalau di kanan ini pasti dia antara nodes atau spiral. Tapi untuk bahasan spiral nggak dibahas, jadi pasti nodes gitu ya. Kalau yang di kanan. Tapi, kalau beda tanda, misal ketemunya eigen satunya positif, eigen duanya negatif. Nah, positif kali negatif itu negatif. Jadi nanti dia langsung dapat di saddle gitu ya. Titiknya tuh titik saddle. Jadi again kalau tandanya sama, dia apa? Nodes. Tapi kalau beda tanda misal plus atau minus, dia jadinya saddle karena perkaliannya minus. Nah, sekarang penjumlahannya nih untuk nyari tahu dia stable atau nggak stable. Nah, kalau di jumlahan ini positif banget, itu jadinya nggak stable. Tapi kalau dia jadi minus, itu jadi stabil. Oke? Jadi coba recap lagi. Kalau nilai eigennya sama tandanya, dia apa? Pasti node. Karena spiral nggak dibahas. Tapi node atau spiral, tapi spiral nggak dibahas. Nah, terus lanjut. Kalau jumlahnya kedua eigen itu positif, dia bakal apa? Unstable. Tapi kalau jumlahnya negatif nanti stabil atau stable. Oke, aman ya. Lanjut, lanjut. Diketahui fungsi fx y ay kuadrat tambah ebx, ada vektor u, titik p, titik q, a sama b konstanta. Nah, ada DUFP sama dengan 6 dan DUFQ sama dengan oke ini turunan berarah ya teman-teman. Oke, yang pertama tentukan nabla fxy. Ya udah nabla tuh gampang aja kayak karena nabla itu vektor. Jadi ya udah kayak fx sama fy aja turunan terhadap x turunan terhadap y. Gampang lah ya. Terus lanjut yang B itu DUF. Jadi ini kan pengen tahu konstanta A sama B. Nah, yang diketahui itu DUF-nya. Jadi ya udah tinggal masukin aja ke rumus DUF-nya. Nanti bakal at the end dapat A sama B-nya. DU, DUFP sama DUFQ. Jadi di titik P sama di titik Q. Nah, itu nanti yang beda itu adalah si nabla F-nya. Karena kan nabla F tergantung X sama Y di mana lokasinya. Jadi nanti ini tinggal dicemplungin nih. Karena di P itu 0,3. Jadi X-nya yang ini dicemplungin 0, Y-nya dicemplungin 3. Dapat tuh. Ini perkalian dot, atas kali atas, bawah kali bawah, terus dijumlahin. Lanjut yang kedua juga sama. Karena dia key, berarti di 0 sama min 2 dicemplungin, nanti atas kali atas, bawah kali bawah, dan ketemu. Nah, udah ketemu dua-duanya ini gimana? Ya udah, tinggal dicari A sama B-nya. Nanti bakal langsung dapet. Diapain? Eliminasi aja, oke? Lanjut, tentukan vektor arah satuan V agar DV FP itu masing. Jadi di titik P ya. Pengen tahu nih vektor P-nya berapa yang vektor satuan. Oke, gampang aja. Jadi kalau V di titik P itu kan 0,3 tadi ya.
Oke, ini maksudnya tetap U ya. Wait. Oke. Jadi yang pertama nyari vektornya dulu, vektor V dulu. Itu nabla, tapi di P. Ya, jadi 0,3. Tapi nanti A sama B-nya udah dapet. Dan at the end jadi 2/5 sama 6/5. Nah, terus kalau pengen nyari vektor R satuan, itu nanti kan satuan. Berarti nanti dibagi sama panjangnya. Nah, panjang vektor itu gampang aja. X kuadrat tambah Y kuadrat terus diakar. Nah, dapat nih 2/5 akar 10. Jadi setiap vektornya tadi, misal kayak X, Y, Z itu dibagi sama panjang vektornya. Kayak 2/5 dibagi 2/5 akar 10 jadi 1/akar 10. 6/5 dibagi 2/5 akar 10 jadinya 3/akar 10. Oke, gampang ya. Lanjut. Nah, jika X pangkat 4 tambah Y pangkat 3 sama dengan 5XZ tambah 5YZ, maka dou Z per dou X adalah. Nah, ini kan dou Z per dou X. Jadi kayak turunan Z terhadap X. Jadi dibuat aja dulu Z sama dengan. Nanti habis itu tinggal masukin ke kalkulator, dapat tuh dou Z per dou X. Atau cara gampangnya itu adalah kayak gini. Ntar ya. Nah, dou Z per dou X sama dengan minus Fx per Fz. Fx itu adalah dou F. Nih ya. Kenapa kayak gitu? Dou Fx itu kan dou F per dou X kan. Jadi turunan F terhadap X. Kalau dou Z itu dou F per dou Z. Nah, nanti at the end juga hasilnya jadinya dou Z per dou X juga kayak yang ditanya sama soal. Tapi jangan lupa ada minusnya kalau mau pakai cara kayak gini, oke? Sama aja. Gampang. Ini yang jadi yang pertama-tama itu adalah ini dibuat sama dengan dipindahin dulu ke satu sisi terus dibuat sama dengan F gitu lah. Permisalan dan lain sebagainya. Udah deh lanjut turun berarah di titik satu satu pada arah U segitu. Sama untuk yang itu dan berarah atau DU F itu adalah cari dulu nablanya. Nabla itu vektor fx sama fy turunan terhadap x turunan terhadap y dapat tuh. Nah, habis itu lanjut nabla f di xy. Jadi xy-nya satu-satu dicemplungin dulu. Nanti dapat min 5 sama 8. Nah, U-nya udah dari soal min 4/5 sama 3/5. Didotkan aja. At the end dapat 8,8. Paling udah segitu aja. Ini soal UAS, teman-teman. Jadi ya persiapan itu juga. Nah, sekarang aku juga mau bahas dua soal lagi dari sisai, which is yang 2021 sama yang 2022. Yang ini. Coba ya. Nah, ini sama yang tadi udah lanjut yang ini. Diberikan Z sama dengan E pangkat 2 XY dengan X gitu Y untuk T sama dengan 1 diperoleh DZ per DT segitu dengan oh jadi nyari C-nya yang diketahui itu DZ per DT. Nah, ini gampang aja. Tadi kayak tadi persis banget. DZ per DX dulu terus sekali DX per DT. DZ per DY dulu terus sekali DY per DT. Jadi ini turunan terhadap X itu jadinya 2Y kali 2 pangkat XY dan sebagainya persis banget pokoknya turunan pada umumnya aja kali ya. Aman harusnya. Terus udah selesai. Nah, habis itu dimasukin T-nya satu di X sama di Y-nya. Nanti biar nanti dicemplungin sama ini nih. Nah, habis itu masukin ke sini semuanya X sama Y-nya sama T-nya juga dapat tuh 26 E pangkat 6. Jadi yang ngiket sama E pangkat 6 adalah 26. Jadi C-nya 26. Gitu ya. Jarak minimum dari 000 ke permukaan. Nah, ini untuk jarak kalau di ah, apa itu namanya? Kartesius ya. Jadi dia sama dengan akar X min I kuadrat tambah Y min Y kuadrat tambah Z min Z kuadrat gitu ya. Nah, karena IJK-nya 00 semua, jadi sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, Z kuadratnya ini dari sini ya. Dicemplungin X kuadrat Y tambah 9. Nah, karena untuk ini kan a- at the end tuh adalah pengen meminimalkan si D-nya ini. Tapi karena dalam bentuk akar susah, jadi diakalin nih biar nggak susah yaitu dikuadratin. Nah, dari dikuadratin itu sama dengan si fx-nya. Nah, udah sampai sini. Terus diapain lagi? Ya pada umumnya untuk nyari
minimum atau maksimum itu pakai apa? Ini ya udah sampai sini udah oke, D kuadrat, akarnya udah hilang. Ya cari titik singularnya sama cari titik stasioner atau cari titik batas-batas. Tapi yang eksis sekarang itu adalah si stasioner aja. Kenapa? Karena singular dan titik batas itu nggak ada dalam kasus ini. Karena dia nggak pecahan dan nggak ada batas intervalnya. Jadi batas intervalnya tak hingga sampai tak hingga minus tak hingga. Jadi nggak usah dicari yang kayak gitunya. Sekarang cari titik stasioner. Nah, titik stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan nol. Nah, ya udah turunan terhadap X, terus terhadap Y disama dengan nolin. Nah, nanti at the end itu bakal diperoleh pasangan eh, 0, 0 sama akar 2 min satu sama min akar 2 min satu. Jadi ada tiga nih, tiga calon. Alright, lanjut. Nah, jangan lupa untuk menguji turunan apa maksimum minimum lokal itu ada D. D itu kayak indikator. Ini tuh minimum lokal atau maksimum lokal atau saddle atau nggak ada kesimpulan. Jadi kalau D-nya lebih dari nol, D itu apa sih? D itu fxx. Jadi turunan terhadap X dua kali. F turunan terhadap X dua kali. Terus terhadap FY itu turunan terhadap Y dua kali. Dan fxy. Jadi turunan terhadap X dulu, baru turunan terhadap Y dulu. Gitu. Nah, ini ya rumusnya D-nya fsx di titik itu kali FYY di titik itu dikurangin fxy di titik itu kuadrat. Nah, kalau nanti f di n D-nya itu positif, berarti dia oke. Jadi dia kayak antara minimum sama maksimum. Tapi kalau nanti D-nya itu pas kurang dari nol, udah otomatis dia saddle. Oke. Nah, lanjut. Jadi dia udah unstable lah. Nah, lanjut. D sama dengan nol itu nggak ada kesimpulan. Oke, nah nanti kalau oh D-nya positif, terus ini tuh minimum atau maksimum sih? Cari tuh fxx-nya. Oh, kalau dia positif jadi minimum lokal. Kalau fxx-nya negatif dia maksimum lokal. Nah, ini kan minimum lokal kan. Jadi pengennya itu yang sesuai kriteria yang ini yang minimum lokal, fxx-nya positif, D-nya positif. Nah, ternyata yang D-nya positif itu adalah si nol nol ini yang min akar 2 min satu sama akar 2 min satu tuh D-nya aja tuh udah kurang dari nol jadi udah saddle duluan. Jadi ini dulu ini aja gitu nol nol. Tapi cek dulu fxx di nol nol itu apa? Positif atau negatif? Oh ternyata positif. Berarti dia apa? Minimum lokal. Berarti sesuai ya. Si x y-nya itu adalah nol nol yang minimum. Terus untuk nyari z-nya adalah tinggal cemplungin aja ke Z kuadrat sama dengan X kuadrat 3 tambah 9. Dapat tuh Z-nya. Yang ditanya itu adalah jaraknya. Jadi cemplungin lagi ke X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat di awal. X, Y-nya 0 0, Z-nya 3. Ya udah deh, jadi D-nya adalah 3. Gitu, gampang ya. Lanjut, diberikan sama diferensial linear segitu. X0 dan X2 PQ. Nah, ditentuin PQ-nya. Nah, untuk kayak gini tuh, oh gampang aja. Ini tinggal cari solusi umum. Tapi ini first thing first itu adalah nyari eigenvalue-nya berapa sih. Udah dapat eigenvalue-nya, cari eigenvector. Habis dapat eigenvector, eigenvalue, masukin ke template solusi umum. Yang X T sama dengan C1 kali E pangkat si eigenvalue-nya, kali T, terus kali vektornya, dan sebagainya. Udah dapat C segini equation-nya, terus cari C1 sama C2-nya. Itu nanti kayak tinggal disubstitusiin aja. Jadi ini kan x nol. Jadi kayak saat t-nya nol, ternyata outputnya itu 0,2 sama 0,1. Jadi 0,2 ini 0,1 di x t-nya sama dengan itu, t-nya dicemplungin nol semua. Jadi ini kayak sama dengan satu, ini sama dengan satu, sama dengan satu. Nah ini sama dengan satu, sama dengan satu. Ini kayak tinggal atas kali atas, bawah kali bawah, dan disamakan. Udah dapet. Lanjut. Yang ditanya itu adalah P sama Q-nya kan. Nah, itu saat T-nya 2. Jadi tinggal cemplungin aja saat T-nya 2. Nanti P sama Q-nya ya yang hasilnya itu resultnya. Dan hasilnya segini. Pas dijumpai P tambah Q-nya. Udah deh. Itu aja.
Lanjut. Diberikan efeksinya segitu. Nilai minimum lokal. Minimum lokal itu sama aja kayak tadi. Cari stasionernya dulu. Nah, udah cari stasionernya, itu kan masih baru calon. Tahu maksimum atau minimumnya dari mana? Sebenarnya untuk kasus soal ini, itu kayak dia tuh hanya punya nilai minimum lokal dan nilai minimum lokalnya itu adalah minimum global. Tahu dari mana? Emang gue cenayang enggak. Gue lihat dari si kalkulator 3D. Nah, lihat ya strukturnya kayak gini. Dia akan terus kayak gini, teman-teman. Jadi nggak ada minimum lagi. Dia dari bawah ke atas terus. Jadi stasionernya itu yang ini, yang di ujung ini. Dan itu pasti jadi minimum lokal dan minimum global juga. Karena bentuknya kayak gitu. Kalau misal kasus lain dan nggak bisa buka kalkulator 3D. Nah, itu tuh tinggal cek aja kayak tadi cari D-nya sama cari fxx sama fxy dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Jadi udah cari trik stasioner itu udah auto dapat kalau dalam kasus ini. Nah, turun berarah lagi. Ini udah dibahas tadi ya. Lanjut. Hmm, yang ini kan nyari nyari key-nya kan. Lihat, jika dan vektor ini adalah sebuah solusi, berarti ini nyambung sama solusi umum dan lain sebagainya. Terus ini min 3 Q ini sebenarnya nyari sih vektor eigennya. Ya udah, kalau kayak gitu dari solusi umum, ini kan berarti eigen value-nya yang ikat sama T kan? Yang ikat sama T itu berapa? 3. Berarti dengan lambdanya 3, faktor eigennya berapa sih gitu loh. Jadi nanti ternyata dapat nih vektor eigennya itu adalah min 3 per 2 sama satu. Tapi atasnya ini tuh adalah min 3. Berarti Q-nya itu nanti dibuat sama dengan min 3 di sininya. Terus ini satu kali 2 jadi 2. Nah, jadi Q-nya adalah 2 gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada AX dan sebagainya sama kayak biasa. Again, ini kan pengen tahu titik equilibrium. Ini sama persis kayak tadi. Jadi nanti kayak ini tandanya sama atau gimana? Intinya cari dulu nih eigenvalue-nya. Nah, kayak biasa aja determinan A min lambda I dan sebagainya dapat nih. Nah, kalau tandanya beda itu udah otomatis saddle, oke? Nah, kalau tandanya sama itu udah otomatis nodes dan spiral sebenarnya. Tapi spiralnya nggak dibahas, oke? Nah, lanjut. Kalau penjumlahannya itu hmm, positif, itu dia non-stable. Tapi kalau penjumlahnya nanti negatif, dia stabil. Udah deh gitu aja, oke? Gampang ya. Lanjut. Baik, ini metapopulasi. Nah, ya udah, ini tinggal cemplungin aja sih ke pattern matrix metapopulasi. Dapat dari mana? Dapat dari Sebenarnya aku dapat dari PowerPoint Pak Warsoma. Nah, di sini ini lihat nih, yang XA itu adalah RA min MA sama MA. Nah, sama persis dong sama yang di sini. Jadi patternnya itu RA min MA sama MA. Nah, sama yang itunya adalah yang XB-nya itu MB sama RB min MB. Nah, udah dapat RA sama MA, RB sama MB-nya tinggal dicemplungin aja. Dapat tuh. Nanti si A-nya tinggal cemplungin sesuai ininya A B C D-nya tinggal ini 1 4 2 1 gitu aja. Oke, metapopulasi itu apa? Metapopulasi itu kayak satu spesies, satu populasi, tapi dipisah lokasinya. Tapi nanti at the end dalam tingkat tertentu ada hubungannya, misal mau pindah atau gimana gitu loh. Misal kerbau di A mau pindah ke dua dan lain sebagainya. Gitu-gitu. Nah, lihat di sini nih. R itu laju pertumbuhan, M itu laju perpindahan dan lain sebagainya. Oke. Terus dalam jangka panjang X A per XB-nya berapa? Hmm, Kalau ini tuh nyambung sama sih solusi umum. Jadi nanti dicari solusi umumnya, terus ah, T-nya kan tak hingga. Nah, berarti yang minus pangkat minus tuh dia otomatis kayak mendekati nol. Kenapa? Karena kan pangkat minus itu jadi 1 per pangkat T kan.
Nah, kalau T-nya tak hingga, berarti N-nya juga tak hingga, satu per tak hingga itu nol. Jadi ini tuh dibuat nol. Nah, at the end ini doang, terus nanti ini dibagi nih. Karena sama persis. Jadi 2/1. Begitu. Oke, lanjut. Nah, yang ini kurva solusi itu sebenarnya banyak caranya, teman-teman. Bisa diuji satu-satu dan kurva mana nih yang sesuai. Nah, pas diuji satu-satu ternyata dapet nih kurvanya 4. Tapi bisa juga kalau teman-teman pengen pakai cara lain, yaitu dengan cari eigenvalue-nya, terus cari eigenvektornya, terus nanti eigenvalue-nya itu eigenvektornya nanti kayak kalau plus dia keluar, kalau minus dia masuk atau kebalik, aku lupa. Terus nanti tinggal dibuat deh si kurva solusinya. Kalau aku lebih lebih suka pakai itu karena kelihatannya grafiknya gitu. Dan nggak bakal menembus si eigenvalue-nya atau eigenvektornya itu, si solusinya. Jadi itu enak banget. Oke, lanjut. Di sini ada soal cerita dan ini bakal jadi soal bagian C kali ya, karena ini panjang banget. Ini gampang aja. Jadi kayak V sama dengan P kali A kali T, terus nanti dibuat minimum kan ini. Serendah mungkin B. Udah deh, ini sama aja kayak nanti tinggal dicemplung-cemplungin aja kayak biasa. Terus nanti kayak cari titik stasionernya. Kenapa? Karena pasti si pembuat soal tuh atau kayak dalam kasusnya tuh ini tuh udah dibuat kayak tadi grafiknya. Jadi itu tuh kayak minimum lokal yang minimum global. Jadi nggak ada maksimum juga gitu. Udah deh. Nanti at the end bakal dapat si ininya titik kritisnya. Dan titik kritisnya itu ternyata P sama dengan L. Jadi perbandingannya adalah satu karena sama. Nah, habis itu tinggal disubstitusiin karena P sama dengan L ke persamaan yang ini kan. 4V sama dengan P kuadrat L dan sebagainya. Mau yang ini atau mau yang kanan sama aja. Persis sama. Udah deh nanti dapat L-nya yang sama dengan P jadi ini 80, pas ini 80 juga. Tingginya tinggal dibagi aja, volume dibagi sama P kali L. Gampang, lanjut sini. Nah, ini sama persis. Jadi ini diturunin dulu terhadap X, terus terhadap T, dan lain sebagainya. Lumayan ribet sih, tapi bisa aja. Hmm, 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 hmm. Atau ini mau dimasukin dulu juga bisa nih, X sama Y-nya. Nanti tinggal diturunin terhadap T aja, tapi dua kali. Jadi ini ya dua kali gitu. Terhadap, hmm, hmm. Nih sama persis ya kayak gini. Mau langsung dimasukin atau mau dibagi diturunin terhadap X, terus nanti X yang diturunin terhadap T, itu sama aja. Tergantung preferensi masing-masing. Terus dijumlahin terus nanti hasilnya dapat. Nah, bidang singgung sama tadi kayak udah aku pernah kasih tahu juga. Yang pertama masukin nyari C-nya dulu kan. Kayak Y sama dengan MX tambah C itu kalau garis singgung. Tapi kalau bidang singgung itu sama aja kurang lebih. C-nya itu tinggal cemplungin aja Z-nya. Ini kan ada X, Y sama Z. Fokus aja sama X sama Y-nya. Z-nya nggak usah dihiraukan. Nah, dapat X dan sebagainya. Udah. Terus nyari turunan terhadap X. Kali X min X 0. Turunan terhadap Y. Y min Y 0. Dapat tuh. Udah deh gitu aja. Tinggal ikutin aja. Lanjut. Laju perubahan. Nah, laju perubahan itu ada hubungannya sama nabla gitu loh. Nah, kalau laju tuh kita ngomongnya skalar. Ya kan? Nggak vektor. Jadi nyari si nablanya dulu. Terus baru dicari panjangnya. Enggak kayak ya kayak cari panjang vektor aja. Udah deh dapat tuh. Nah, lanjut ini grafik solusi yang tepat. Ini sebenarnya solusinya udah kegambar juga loh di sini. Ini kan dia arahnya tuh kayak ini kan panahnya ke sana, berarti dia ke sana terus ke sini. Nah, nanti berarti solusi dari ini tuh ya gitu ke sini gitu loh. Berarti ininya ke sana, ininya ke situ gitu. Ini sebenarnya udah kegambar banget, gampang harusnya. Oke. Lanjut linearisasi. Nah, linearisasi ini sama aja persis banget sama kayak bidang singgung. Kayak masukin dulu X sama Y-nya ke F-nya. Cari turun terhadap X, turun terhadap Y. Yang di yang dicemplungin di titik itu X 0 Y 0. Terus kali X min X 0.
terus FY di titik itu kali Y min nol dan sebagainya. Udah deh nanti dapat sendiri. Ekstrim lokal. Nah, ini tuh gampang, cara gampangnya masukin ke Mathway aja atau Wolfram Alpha atau Desmos itu bebas banget. Tapi kalau mau ribet itu bisa banget nyari ekstrim lokalnya. Ekstrim lokal tuh kayak maksimum minimum lokal gitu loh. Nanti nyari idenya, nyari FSX-nya dan sebagainya. Mm-mm. Gitu. Oke, oke, oke. Nih, langsung dapat min 4. Jadi tinggal cemplungin aja udah otomatis dapat tuh. Kalau di Mathway atau Wolfram Alpha dan sebagainya. Nah, ini laju perubahan nyarinya ya laju perubahan ya sama persis. Ya, laju perubahan tuh bentar. Oke, di sini laju perubahan yang dialami, Pak Oki. Itu gampang aja. Oke, dia kalau ke arah timur laut katanya lajunya 9 per akar 2. Kalau ke arah tenggara lajunya minus 3 per akar 2. Nah, ini laju perubahan itu kan DU kan. Ya D. Pokoknya D di titik P gitu-gitu lah ya. Itu tinggal nabla kali si vektor satuannya. Kali di dot terus dijumlahin gitu. Nah, yang jelas itu tuh adalah kita tuh masih bingung di A sama B-nya. Iya, A sama B-nya itu artinya kayak sebenarnya Pak Oki itu geraknya itu segimana sih jauhnya? Oke nggak? Iya kan? Nah, dicari dulu nih A sama B-nya dari data yang sebelumnya ke arah timur laut sama ke arah tenggara. Terus nanti at the end dapat nih A tambah B sama 9, A min B sama min akar 3, terus cari A sama B-nya. Baru tuh boleh kita masukin ke yang dicari kita gitu loh. Udah deh nanti dapat min 6,36 sekian. Lanjut di sini itu adalah misalkannya sebagai fungsi dari X ini. Yang ditanya, oh, jika dy per dx sama dengan 0 untuk X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka A-nya ya udah turunan dulu aja dy per dx-nya gitu ya. Nah, dy per dx itu sama dengan minus fx per fy. Sama aja kayak yang di awal yang aku udah omongin. Fx itu kan df terhadap df per dx kan. Terus FY itu DF per DY. Nanti tuh FY kan juga si DY di bawah ini tuh bakal ke atas lagi. Jadi DY per DX. Sama persis. Sama dengan minus. Gitu. Jangan lupa minusnya ya. Terus ini dibuat dulu sama dengan F. Jadi ini tuh F-nya gitu. Udah deh. Nanti tinggal di jumlah-jumlahin. Kan katanya di per dx sama dengan nol. Pembuat nol itu adalah pembilang atau yang di atas. Jadi yang dibuat nol adalah min 4A min B sama dengan nol. At the end B-nya adalah min 4A. Karena B sama dengan Y dan X sama dengan A, ya udah tinggal diikut-ikutin aja. Nanti dapat tuh A-nya tuh akar seperdua. Gitu. Oke, bentar. Nah, lanjut. Nah, ini pengoptimalan sama aja ini soal cerita kayak nyari volume pasti ya, panjang kali lebar tinggi dan sebagainya. Hmm, ini sama persis teman-teman ini bisa dicek aja sendiri. Oh, bentar, ini ada batas-batasnya ya. Oke, jadi ini katanya jumlah panjang dan keliling pinggang tidak melebihi 180.
Jadi panjang tambah keliling 30 180. Nah, pengennya maksimal. Kalau maksimal, berarti dia mentok. Mentoknya kan 180, ya udah sama dengan 180-in aja. Yang penting kan nggak melebihi 180. Udah, terus keliling tuh apa sih keliling? Dua kali lebar tambah dua kali tinggi kan? Ya udah jadi P tambah segini, nanti dapat T-nya. Volume itu kan P kali A kali T. Nah, T-nya cemplungin, udah deh dapat ini volume max-nya. Nanti ini tinggal disamain, yang ikut sama PL itu 90, berarti ini PL-nya harus 90, yang ikut sama PL kuadrat itu minus 1, minus 1, dan semuanya diikutin aja lah ya, soalnya mau apa. Yang B, diperoleh satu titik di mana V mencapai nilai maksimum, yaitu P sama L. Nah, nilai maksimum, ini kan hubungannya sama apa? Titik stasioner, ini tinggal lu nyari titik stasionernya aja gitu, ke ekstrimnya gitu ya. Udah deh, nanti dapat tuh. Atau langsung ke Wolfram Alpha atau mau ke Medway juga langsung gas dapat. Atau mau ke Desma juga langsung dapat. C, misalkan D sama dengan VPP, VL ini sama aja persis kayak biasanya yang VSS, VI gitu-gitu. Mm-mm. Udah deh nanti cari D-nya tinggal dihitung doang. Terus VPP-nya juga dihitung, ya tinggal dihitung. Ini harusnya kalau dapat D, VPP-nya juga harusnya benar sih. Gak mungkin beda gitu. Oke. Lanjut nilai maksimum volume. Ya udah sama nyambung sama yang B. Tinggal cemplungin aja 30 sama 90 ini. Terus T-nya tahu juga. Nanti tinggal P kali L kali T. Dapat 54.000. Udah selesai. Paling gitu aja sih. Semangat KBF-nya teman-teman.